Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda Mahulai Nenggolan dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 17 Medan. Di sini saya akan membahas tentang lapisan atmosfer dan pemanasan global serta cara mengatasi dan penyebabnya. Yang pertama yaitu lapisan atmosfer. Apa sih itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi dan terdiri atas berbagai jenis gas yang dipertahankan oleh gravitasi bumi. Komposisi atmosfer di planet bumi tersusun seperti berikut. Nitrogen 78,8%, oksigen 20,95%, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, dan hidrogen. Sekarang kita masuk ke lapisan atmosfer. Yang pertama yaitu troposfer. Pada lapisan ini terjadi proses-proses cuaca dan iklim yang dapat diamati seperti hujan, angin, dan awan. Setiap kenaikan ketinggian 100 meter, suhu mengalami penurunan 0,6 derajat Celcius disebut dengan gradien geotermis. Antara lapisan troposfer dan stratosfer dibatasi oleh lapisan tropopause. Lapisan troposfer di daerah kutub 0 sampai 12 km, di daerah khatulistiwa ketebalan 0 sampai 16 km. Yang kedua, stratosfer. Lapisan stratosfer memiliki ketebalan antara 15 sampai 60 km. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet matahari. Antara lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer terdapat lapisan stratopause. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 60-85 km di atas permukaan laut. Batu-batu meteoroid yang bergerak menembus atmosfer saat melewati lapisan mesosfer terbakar hancur sebelum menyentuh permukaan bumi. Antara lapisan mesosfer dengan termosfer terdapat lapisan mesopause. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer karena terjadi proses ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari. Lapisan ini terletak pada ketinggian 100-800 km. Pada lapisan termosfer, gelombang radio dipantulkan. Lapisan peralihan antara termosfer dan eksosfer disebut lapisan termopause. Dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan paling luar, pengaruh gravitasi sangat kecil, hanya terjadi ionisasi bebas. Sekarang kita masuk ke pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global sendiri terjadi disebabkan oleh gaya hidup manusia, pola konsumsi, serta teknologi yang ada di berbagai negara maju, misalnya Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global, antara lain: yang pertama, polusi karbon dioksida. Berasal dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan bahan kimia. Banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Pupuk tanaman mengandung bahan kimia berupa gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Pohon-pohon di hutan yang dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di muka bumi yang bisa kita bayangkan jika tidak ada pohon di bumi ini. Yang keempat, efek rumah kaca. Gedung bertingkat tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari sehingga cahaya matahari akan dipantulkan ke atmosfer. Namun, panas tertahan di atmosfer. Polusi udara dari karbon dioksida, metana, sulfur dioksida, dan uap udara. Panas yang terserap kemudian dikembalikan ke permukaan bumi dan tersimpan di sana. Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi terus meningkat.
Penggunaan AC dan lemari es juga berdampak buruk bagi lingkungan. Hal itu dikarenakan kedua alat elektronik tersebut bisa mengeluarkan zat buang berupa gas freon atau CFC yang akan bisa menimbulkan rusaknya lapisan ozon serta berdampak terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok manusia saat ini untuk alat transportasi. Tetapi hal itu membuat kita lupa bahwa kendaraan bermotor menyumbang CO2 dalam transaksi global. Dan untuk mencegah hal tersebut, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan akan merugikan, seperti penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan. Reboisasi pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Pemakaian listrik yang melebihi batas dapat dibatalkan secara global. Memang sangat sepele, namun dampaknya ternyata sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Selain membantu mengatasi masalah global, dengan penggunaan listrik maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang keempat, mengendalikan limbah-limbah yang dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Mari kita selamatkan bumi kita dari pemanasan global. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.